Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sedulur yang masih setia mampir mendengarkan konten-konten saya dari yang awal hingga yang detik ini. Saat ini saya bikin konten malam hari ini sekitar pukul 1 malam, masih di perjalanan hidup saya. Sangat bersyukur sekali saya bahwasanya sampai detik ini keluarga saya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang sangat-sangat baik sekali. Dan tentunya doa terbaik untuk panjenengan semua, orang-orang terdekat saya, teman sedulur yang menonton di konten saya, dan semua umat. Tuhan Maha baik dan mengabulkan atas semua doa-doa hambanya. Terima kasih. Kembali saya menyapa untuk Mbak Dina Mas Ipung, orang sangat-sangat baik dengan saya, keluarga saya, yang pada saat ini beliau masih di Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Tuhan selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan dimudahkan dalam beliau berdua menunaikan ibadah haji, dan semua umat Islam yang berada di Tanah Suci selalu diberikan kemudahan dan pulang ke tanah negaranya masing-masing dengan baik dan sangat menyenangkan, menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Mujani, terima kasih, beliau orang yang sangat baik sekali dengan saya, keluarga saya, bapaknya Ajeng, Pak Lek saya, semua tanpa terkecuali, kembali Pak Supono yang di Pekanbaru, Pak Ustadz Sarudin, terima kasih. Terima kasih sekali untuk kembali yang membuat, menciptakan handphone dan juga wadah yang namanya YouTube. Saya bisa berbagi, bercerita tentang perjalanan hidup saya berbagi dengan pemahaman-pemahaman yang alhamdulillah saya dapatkan dari guru-guru saya yang ada di dalam pikiran saya. Saya akan bercerita, dan terima kasih sekali teman sedulur yang mau mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya pastikan panjenengan bakal mengerti. Percayalah diri panjenengan sendiri. Percayalah teman sedulur. Karena ingat, ngaji iku ngasah jiwa. Kenalilah dengan baik dirimu dan kenali dirimu, maka akan tahu siapa sebenarnya dirimu sendiri. Gunakan pikiran kita, isi pikiran kita dengan baik dan menyenangkan. Jangan Anda tertipu oleh casing-casingnya. Jangan lihat saya dengan sisi syariatnya. Dengarkan ucapan-ucapan saya, karena apa yang keluar dari mulut saya yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar saya. Siapapun orangnya, levelnya, siapapun jabatannya, kiai, ustadz, gus, pemuka agama di mana saja, yang keluar dari ucapannya itu yang tersimpan di dalam dirinya. Mau ucapannya baik-baik, mau menjelek-jelekkan, mau menghina, maupun apapun yang keluar dari ucapannya, itu yang tersimpan di memori pikiran bawah sadarnya. Percayalah dengan diri panjenengan. Jika pikiran kita diisi tentang keburukan, maka tersimpanlah keburukan itu. Ambil yang baik, jangan ambil yang tidak menyenangkan. Terima kasih sedulur, teman. Saya selalu berbagi dan tidak ada niat untuk menggurui, karena kebenaran hanya milik Sang Pencipta. Manusia di dunia ini suruh berbahagia dan mensyukuri. Wujud syukur adalah bahagia. Terima kasih teman sedulur. Masih di perjalanan hidup saya. Kali ini sesuai konten saya akan berbagi untuk
sadar. Ayo teman sedulur, sadar. Ada kalimat kalau di agama Islam kita disuruh banyak-banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Kita merasa berdosa, bersalah, tapi dengan sadar. Tuhan tidak melihat dengan ucapanmu, tapi isi pikiranmu, kemana arahnya. Saya akan bercerita nih, ada suatu cerita bahwasanya dari cerita itu kisah di zaman wali itu. Seorang wali itu berjalan tatkala ada orang yang menghadang. Itu kisah-kisah kolosal di era Wali Songo lah. Itu berjalan dihadang orang yang sudah merasa hebat, tapi tidak terima dengan kesaktian wali-wali Allah, yang dimana di situ menghadang dengan mengatakan ingin menunjukkan kesaktiannya dan ingin beradu tanding kesaktiannya. Namun wali itu tidak mau mengikuti apa permintaannya. Orang itu yang merasa hebat itu lalu mendorong wali itu hingga terjatuh, namun wali itu hanya berpegangan sebuah rumput dan akhirnya tetap terjatuh namun menangis. Wali itu menangis ketika ditanya oleh orang yang menghadang itu, yang merasa hebat itu. Katanya hebat, katanya sakti, cuman saya dorong aja jatuh kamu menangis. Bahasanya seperti itulah. Wali itu mengatakan bagaimana teman sedulur? Menjawab dengan satu jawaban yang sangat luar biasa. Saya bukan menangis karena kamu dorong ataupun kamu kata-katain. Saya menangis hanya saya memegang rumput ini hingga tercabut. Wali itu menangis ketika melihat rumput yang tidak bersalah dan tidak berdosa itu tercabut ke akar-akarnya. Akankah ini hidup lagi rumput ini? Wali itu merasa berdosa ketika rumput ini adalah ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan yang wajib kita pelihara. Mereka tidak berdosa, wali itu memegang hingga tercabut. Itu sangat luar biasa teman sedulur. Itulah cerita perjalanan yang pernah saya dengar. Saya akan membeberkan tentang di kehidupan di era sekarang ini. Pelajaran sangat luar biasa. Dan yang kedua, cerita yang kedua ini, banyak ustadz, kiai, dan penceramah orang yang di agama Islam ada kalimat taklim, bahasanya muqaddimah, mengatakan jalan ke surga itu murah tapi jarang yang mau. Sedangkan jalan ke neraka itu mahal, pakai biaya tapi banyak orang yang mengejarnya. Itu banyak orang bicara seperti itu. Saya akan bercerita yang pertama, yang saya ceritakan yang kedua ini ya teman sedulur. Banyak jalan yang ke surga katanya murah gratis. Banyak orang yang tidak mau. Tapi jalan ke neraka yang membayar, dia mengejar-ngejarnya. Yang ceramah, yang suka tausiah ataupun taklim seperti itu, saya pernah datang ke rumahnya. Mohon maaf, jangan salah paham. Saya hanya bercerita, beda paham saja mungkin ada. Saya tidak akan menyebut namanya, golongannya, alirannya, agamanya, yang pastinya agama Islam. Saya mohon maaf ini, tidak niat saya itu untuk menggurui. Tapi nanti akan keluar 1000 tapi, mohon maaf. Begini teman sedulur, ucapan surga dan neraka sering diucapkan kumandangkan oleh para pemuka agama. Neraka itu mahal. Dia berpikirnya langsung saja
ke orang-orang yang judi, kedua minum minuman keras, mengejar-ngejar dengan mengeluarkan uang, padahal itu jalan yang bahasanya disalahkan oleh agama. Oke, tahu, sering dia ucapkan karena tersimpan di dalam pikirannya. Sedangkan jalan ke surga itu murah, bahkan gratis. Banyak orang yang tidak suka. Oke, saya datang orang yang sering ngucapin itu. Alhamdulillah. Ketika di rumahnya teman sedulur, saya banyak melihat orang itu memelihara burung yang saya bertanya, harganya itu ada yang 3 juta, bahkan ada yang 10 juta. Mohon maaf, bukankah dia bicara-bicara yang bahasanya surga neraka tadi ada di dalam rumahnya? Tanyakan dengan diri panjenengan. Jangan percaya saya, percaya dengan diri panjenengan sendiri. Kalaupun burung itu dikasih makan, kenyang, benar, minum, puas, benar, apakah punya kebebasan jika di dalam sangkar? Jawabannya ada di panjenengan sendiri. Burung itu jika tinggal sendirian, bukankah burung itu punya hawa nafsu, punya keinginan untuk mencari jodohnya? Bukankah Tuhan menciptakan burung itu berpasang-pasangan untuk bertelur, mengembangbiakkan keturunan-keturunannya? Bukankah di dalam sangkar itu sudah membatasi kebebasan burung itu? Tanyakan dengan diri panjenengan. Jawablah dengan jujur. Kalau memang senang dengan suara kicau burung, uang 100.000 itu untuk membeli sebuah flash disk yang isinya itu sebuah memori yang diisi suara berkicau burung, bisa kita hidupkan, dicolokkan dengan listrik, bisa berbunyi suara kicau burung semau panjenengan. Bukankah murah sekali? Bukankah yang burung Anda beli seharga 3 juta, 10 juta, bahkan lebih itu, Anda sudah membatasi ciptaan Tuhan? Tanyakan dengan diri panjenengan. Karena Islam mengajarkan jangan satupun kita itu menyiksa, membunuh apalagi, atau sebaliknya, jangan pernah kita membunuh dengan membencinya, apalagi menyiksa kebebasan apapun bentuk ciptaan Tuhan. Itu dilarang agama. Tanyakan dengan diri panjenengan. Itu banyak. Apakah itu salah? Itu benar terjadi di kehidupan sekarang ini. Mohon maaf apabila Pak Ustadz, Kiai, penceramah yang memang saat ini teman sedulur memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan dengan tidak memberi kebebasan, tanyakan dengan diri panjenengan. Jangan mengarahkan sesuatu hanya hal-hal minuman keras, orang judi, itu mungkin hanya beberapa jam atau semalam saja. Tapi orang memelihara burung itu sudah membatasi satu nyawa ciptaan Tuhan bisa bertahun-tahun. Tanyakan dengan diri panjenengan. Saya hanya berbagi, hidup kita hanya sekali. Apa yang kita simpan, apa yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Mohon maaf, saya hanya berbagi. Panjenengan harus sadar
sadarlah dengan membaca astagfirullah, sadar dengan apa yang sudah kita perbuat detik ini, saat ini, di dunia ini, teman sedulur. Jangan merasa menyalah-nyalahkan keluar, tanyakan dengan diri kita sendiri, apa yang ada di dalam diri kita. Karena Tuhan tidak melihat dari ucapan-ucapanmu saja. Tuhan tahu apa yang tersimpan ada di pikiran manusia. Setiap ciptaannya Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha baik, Tuhan Maha pengasih dan penyayang. Alhamdulillah. Terima kasih teman sedulur, saya berbagi aja. Banyak sekali. Tapi itu keluar terus ketika mendengarkan saya bercerita seperti ini. Silakan ambil yang baik, andaikan ada beda paham, jangan salah paham. Banyak orang mengarahkan ke hal-hal narkoba, minum-minuman keras, tapi lupa yang ada di dalam dirinya, di rumahnya, setiap hari apa yang dilakukan dengan ciptaan Tuhan. Mereka banyak yang tidak sadar. Tanyakan dengan diri panjenengan. Oke. Kembali teman sedulur, jangan menyepelekan tentang hal-hal yang kecil. Karena bagi Sang Pencipta tidak ada hal besar dan yang kecil, karena Allah Maha Besar. Yang namanya Maha Besar semuanya kecil. Yang kedua teman sedulur, jadi yang namanya cerita wali itu mencabut rumput saja menangis. Cerita itu teman sedulur, karena rumput juga ciptaan Tuhan. Dari cerita itu teman sedulur, Islam itu mengajarkan banyak-banyak kita beristighfar. Ada yang namanya kalimat subhanallah, memuji tentang kebesaran Tuhan. Saya tidak akan bercerita ke hal itu, namun cerita yang saya ceritakan tadi tentang beristighfar. Sadarlah dengan pikiranmu, kemana arah kamu minta maaf kepada Sang Pencipta. Bahwasanya satu contoh dari para wali itu mengajarkan kita tidak boleh menyakiti, bahkan membunuh apapun bentuknya ciptaan Tuhan, maupun apapun yang ada di sekitar kita, yang kita sengaja maupun tidak sengaja, kita disuruh minta maaf, beristighfar dengan sadar. Kalau panjenengan teman sedulur tidak pernah mendengar kalimat seperti saya ini, teman sedulur pasti belum sadar. Mohon maaf. Ini saya bercerita di kehidupan sekarang ini dengan cerita di zaman wali dulu. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita, kalau siang hari, kalau yang berjalan kaki, kalau yang memiliki sepeda motor ataupun mobil, bukankah roda-roda motor, mobil itu berjalan sadar dengan tidak sadar? Roda-roda itu menapakkan di tanah itu banyak sekali ciptaan Tuhan. Ada semut, ada cacing, yang di situ ketika terlindas roda-roda itu mau mati ataupun belum mati, bukankah menyiksa? Tanyakan dengan diri panjenengan. Bahkan ada suatu cerita, sesungguhnya kita itu tidak boleh membunuh apabila tidak mengganggu. Bahasanya ada yang mengharamkan Islam itu membunuh, terkecuali memang mengganggu. Saya tidak akan panjang lebar tentang halal haram. Artinya Rasulullah SAW itu orang yang mengajarkan
itu yang memberi contoh suri teladan tentang hal-hal yang baik dan menyenangkan, bukan membenci dan menyakiti. Bukankah setiap kita melangkah, menginjakkan kaki kita ke tanah, dengan yang punya mobil, kendaraan yang banyak, itu banyak sekali membunuh, bahkan menyiksa, menyakiti ciptaan Tuhan yang kita tidak sengaja maupun kita sengaja, yang pastinya jarang orang yang sengaja untuk membunuh itu. Tapi kita di agama Islam diajarkan untuk selalu beristighfar. Sadar dulu teman sedulur, istighfar panjenengan itu, pikiran itu arahnya kemana? Karena Tuhan itu tahu isi pikiran kita. Tatkala panjenengan itu minta maaf, tapi yang Anda mau minta maaf itu apa? Tidak ada di pikiran panjenengan teman sedulur. Apakah itu connect? Saya tidak menggurui. Saya berbagi. Gunakan pemahaman saya ini. Koneksikan, arahkan ucapanmu itu selaras dengan pikiranmu, dengan batin perasaan teman sedulur. Saya berbagi karena Tuhan tahu semua apa yang ada di pikiran manusia, tapi orang lain tidak akan pernah tahu dan sangat tahu tentang pikiran orang lain. Karena apa yang ada di dalam pikiranmu, di dalam hati batin perasaanmu lah Tuhan sangat-sangat mengerti. Ucapan-ucapan yang panjenengan teman sedulur saya ucapkan, minta maaf, astagfirullahaladzim, itu tandanya kita merasa bersalah. Dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Rob, setiap hari saya banyak sekali membunuh bahkan menyiksa ciptaan-ciptaanmu, yang pastinya agama Islam membimbing untuk kita selalu minta maaf dengan sang pemilik ciptaan itu, maupun semut, cacing, dan banyak sekali di bumi ini yang kita ini tidak sadar membunuh ataupun menyakitinya. Kalau tidak sadar, maka carilah ilmu untuk mengerti, untuk kita simpan di pikiran kita, dan kita mengucapkan istighfar itu koneksinya itu selaras. Kita minta maaf itu tahu apa yang salah di kehidupan kita sehari-hari, maka kita selalu disuruh beristighfar, minta maaf, karena kita setiap hari berjalan mengendarai kendaraan, banyak sekali saya membunuh, menyakiti ciptaan-ciptaanmu ya Rob. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Banyak sekali ustadz, kiai, pemahaman-pemahaman itu di perjalanan saya dulu teman sedulur, belum paham di hal seperti ini. Hanya saja suruh beristighfar, berwiritan gini-gini, kamu akan mendapat ini, dosamu diampuni, ataupun mendapatkan apa-apa itu. Tanyakan dengan diri panjenengan, connect atau enggak? Apakah itu salah? Tidak. Itu benar terjadi di negara ini dan di dunia ini saat ini. Banyak orang jadi guru ngaji, tapi ndak tahu, ndak paham tentang ngasah jiwa. Mohon maaf. Tanyakan dengan diri panjenengan. Rasamu adalah doa sesungguhnya. Baik teman sedulur, terima kasih. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa berbagi kembali di perjalanan hidup saya. Mohon maaf, jangan Anda melihat casing seseorang itu terpaku dengan casingnya, dengan jabatannya, banyak santrinya, levelnya kiai ustadz sudah masyhur, sudah terkenal. Mengisi pikiran-pikiran kita selalu dibenarkan,
Renungkan kalimat-kalimat yang keluar dari ucapan-ucapannya. Jika banyak menyalahkan, menjelek-jelekkan umat-umat ciptaan Tuhan yang lainnya, jangan pernah ikut-ikuti. Jangan pernah teman sedulur. Karena Tuhan menciptakan semua ciptaan di dunia ini untuk kita saling menghargai, menghormati, dan saling kasih sayang menyayangi. Siapapun orangnya, siapapun dan apapun agamanya, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Pengasih, dan Maha memberi nikmat, sekali lagi tanpa syarat. Yang butuh syarat itu manusia. Karena Allah Maha memberi nikmat tanpa syarat. Jangan terlena, jangan ikut-ikutan orang yang menyalahkan. Banyak saya dengar di YouTube agamanya Islam, ketika mengajarkan berceramah, saya tidak akan menyebut namanya. Kalau orang berwudu tidak seperti ini, tidak baca ini, tidak sah. Mohon maaf, itu bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Sah dan tidaknya orang beribadah hanya Tuhan yang tahu, yang menilai, bukan manusia. Kalau manusia bisa memberi paham tentang sah dan tidaknya, itu orang sok tahu tentang hukum Sang Pencipta. Allah memberi hukuman dan nikmat surga dan neraka itu rahasia ilahi. Kalau rahasia itu diketahui manusia, bukan rahasia lagi. Kalau manusia tahu tentang rahasia ilahi, itu orang pembohong. Mohon maaf, pembohong sekali. Banyak orang sholatnya seperti ini, kalau tidak seperti ini maka tidak diterima oleh Tuhan. Itu orang sombong. Jangan pernah ikut-ikutan, karena yang berhak menghakimi hanya Tuhan. Berbahagialah, berbaik hatilah, dan saling menghormati. Jangan menyalahkan. Jangan pernah menjadi seolah-olah dia itu wakil Tuhan yang bisa menyalahkan. Jangan sok tahu, dan jadi jangan sok merasa memiliki kuncinya. Banyak sekarang orang merasa memiliki kunci surga tatkala surga itu memiliki pintu. Seperti dia sudah memiliki kunci itu, dan ketika siapa yang mau masuk dia sudah tahu. Mohon maaf. Ayo teman sedulur, ngaji itu ngasah jiwa. Tanyakan dengan diri panjenengan. Setiap saya berbicara, saya akan mengatakan, tanyakan dengan diri panjenengan. Karena guru sejatimu ada di dalam dirimu sendiri, bukan orang lain. Bukan orang yang sudah jubahnya sepanjang, ikat kepalanya, sorbannya panjang, santrinya ribuan jutaan. Bukan. Guru sejatimu ada di dalam dirimu. Ilmu Anda teman sedulur dapatkan dari banyak mendengar, melihat atau membaca. Tapi jangan pernah meremehkan orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, ataupun tidak bisa bicara. Karena keilmuan seseorang hanya Tuhan yang tahu. Mau bisa mendengar, bisa melihat, ataupun bisa bicara dengan orang yang tidak bisa itu, jangan meremehkan. Mohon maaf, mereka adalah ciptaan Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu di mana tempat nanti di surga dan neraka. Hanya pilihan di dunia ini. Kalau mereka banyak orang yang meremehkan, menyalahkan, apalagi ikut-ikutan menyalahkan agama orang lain, mohon maaf. Teman sedulur saya berbagi, jangan pernah ikut-ikutan orang seperti itu. Anda panjenengan yang rugi, panjenengan yang rugi. Terima kasih sekali teman sedulur, saya selalu berbagi. Sabdo noto pandito ratu, apa yang kamu ucapkan bakal kejadian. Apa yang kita tanam di dalam diri kita sesuai memori kita yang akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil kiamah. Apa yang kita pikirkan, apa yang tersimpan di dalam pikiran kita akan menjadi pertanggungjawaban di yaumil kiamah. Bukan pada perbuatannya, bukan pada ucapan-ucapannya, bukan hanya pada kelakuannya, namun Tuhan tahu apa yang tersimpan di dalam pikiran sadar, pikiran bawah sadar, hati batin ataupun perasaan. Itu nama-nama buat manusia saja.
Allah sangat tahu isi pikiran manusia. Tidak hanya diucapkan, tidak hanya perbuatan, tapi yang tersimpan di diri kita, Tuhan Maha tahu, dan tidak akan pernah manusia bisa berbohong. Terima kasih teman sedulur. Kembali saya ucapkan ribuan terima kasih yang sudah menyempatkan nonton, mampir di konten-konten saya. Saya hanya berbagi, tidak ada niat menggurui. Saya berharap ini bukan konten yang terakhir. Saya selalu bisa berbagi dan berbagi terus. Jangan melihat saya, dengarkan ucapan saya. Percayalah dengan diri panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.